Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah. Kita masuk kepada bab-bab akhir. Saya pikir ini bab terakhir ya, masih ada lagi ternyata 2 lagi. Ya, kita bahas tentang berjuang demi khilafah. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun, mata mitatan jahiliyatan." Siapa saja yang mati sementara di pundaknya tidak ada baiat kepada khalifah, maka matinya adalah mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga bersabda, "Wa man baya'a imaman fa'a'tahu safqata yadihi wa samrata qalbihi falyuti'hu in istata'a fa in jaa'a akharu yunazi'uhu fadribu unuqal akhar." Siapa saja yang telah membaiat seorang imam atau khalifah lalu mengulurkan tangan kepadanya dan menyerahkan buah hatinya, hendaklah ia mentaatinya semampu dia. Jika ada orang lain yang hendak merebut kekuasaan dari tangan imam atau khalifah tersebut, maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Muslim. Nah, 2 sabda Nabi Muhammad SAW di atas, di samping sejumlah sabda beliau yang senada, sesungguhnya menggambarkan betapa agungnya kedudukan khalifah, betapa agungnya kedudukan khilafah dalam pandangan Islam. Nabi Muhammad SAW sampai mengaitkan kematian orang yang tidak berusaha membaiat khalifah atau menegakkan khilafah selama hidupnya, ya, dengan sifat jahiliyah, ya. Beliau pun sampai memerintahkan umatnya untuk membunuh siapa saja yang ingin merebut kekuasaan khalifah yang sah tadi. Jadi ini adalah pernyataan Rasul yang mengandung ancaman yang luar biasa, yang khusus terhadap perbuatan yang sangat penting, yaitu apa? Memperjuangkan kembali khilafah dan mempertahankan khilafah. Ya, dengan apa? Dengan adanya khalifah yang dibaiat. Ini yang menjadi artinya pokok dari ancaman. Kalau dia nggak melakukan itu, bunuh saja, mati jahiliyah. Masya Allah, luar biasa. Nah, demikian penting dan agungnya khilafah, bahkan kewajiban menegakkannya, membaiat khalifah, paling layak didahulukan ketika berbenturan dengan kewajiban kifayah lainnya. Para sahabat radhiyallahu anhum, ya, ridwanullah alaihim, yang notabene generasi yang paling paham agama ini, karena merekalah murid langsung baginda Rasulullah SAW, telah mencontohkan demikian. Jadi ini sangat luar biasa.
Saat baginda Nabi SAW wafat, mereka justru menunda penguburan jenazah beliau hingga 3 hari 2 malam, ya, dan lebih mendahulukan upaya pemilihan sekaligus pembaiatan seorang khalifah pengganti beliau dalam urusan pemerintahan. Kita ketahui Nabi tidak mewariskan kenabian, ya, tapi mewariskan urusan pemerintahan. Harus diingat ya. Mana dia? Setelah Abu Bakar As-Siddiq terpilih dan dibaiat sebagai khalifah, barulah mereka menguburkan jenazah Rasulullah SAW. Karena itu sampai detik ini kita merasa heran menyaksikan seorang tokoh ulama, pemimpin sebuah organisasi terbesar misal di tanah air, kemana-mana dengan rajin dan bersemangat justru menolak khilafah. Jadi banyak yang orang nolak khilafah, ini gimana? Heran ini, aneh. Padahal dalam sejarah Islam yang amat penting, upaya-upaya umat dan para khalifah sendiri untuk mempertahankan eksistensi khilafah demikian keras. Semua itu mereka lakukan karena mereka menyadari khilafah adalah dalam tanda kutip simbol kekuatan, ya, umat sekaligus penentu hidup matinya umat. Karena itu demi khilafah generasi umat Islam masa lalu rela mengorbankan apa saja. Ini. Jadi ini yang penting. Nah sekalian para satizah, jadi ini dilakukan oleh para sahabat. Ngomong, ya ada yang ngomong misalnya apa, yang paling berharga dalam hidup ini bagi dia adalah mencintai Rasulullah. Alhamdulillah, betul. Yang paling berharga pada diri ini, pada hidup ini, pada dunia ini adalah Rasulullah SAW. Itu betul. Tapi kalau ajarannya nggak dilaksanakan, yang ditinggal Rasulullah itu adalah sistem pemerintahan kekhilafahan tidak dilanjutkan. Jadi gimana ini pernyataan dia yang paling berharga katanya, paling dia cintai katanya. Padahal cinta kepada Rasul itu adalah apa? Taat kepada Rasul, melanjutkan kepemimpinan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nah itu jelas itu. Bahkan tadi akan ada khalifah yang memimpin. Nah, itu dijelaskan hadis-hadisnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak mau menegakkan khilafah padahal dia adalah seorang mukmin misalnya, situ aneh. Apalagi yang ngaku dia mencintai Rasul. Ya. Ya, lanjutin. Nah, semangat ya demi khilafah itulah yang harusnya mengaliri darah para syabab-syabab, ya. Dan di sini dia dijelaskan sini. Dahulu di sini ya. Semangat demi khilafah itulah yang juga mengaliri darah para syabab atau syabab Hizbut Tahrir Indonesia pada waktu itu. Ya, dan para peserta konferensi khilafah Islamiyah KKI di Gelora Bung Karno Jakarta pada bulan Agustus tahun 2007 lalu. Ya, jadi dulu tuh tahun 2007 ada konferensi khilafah internasional. Demi tegaknya khilafah, mereka rela mengorbankan apa saja, waktu, tenaga, pikiran serta bahkan nyawa pun mereka pertaruhkan. Ya. Ya. Ada dikatakan di Sumatera Barat ada seorang syabab bertutur sebagai berikut. Awalnya kami tidak menyangka akan bisa hadir di KKI. Masalah dana menjadi kendala. Beberapa bulan sebelum acara kami sudah berupaya sekuat tenaga untuk bisa mengumpulkan dana dengan menabung, mengurangi jatah sehari-hari, bahkan menjual harta benda dan perhiasan untuk bisa ikut menyaksikan momen yang luar biasa tersebut. Namun karena kepastian transportasi yang bisa membawa kami ke Jakarta masih belum juga clear,
Sementara ada kabar bahwa teman-teman di Jawa juga yang bisa mengarahkan masa masih sangat kesulitan dana. Akhirnya kami memutuskan untuk menginfakkan semua harta dan dana yang sudah kami kumpulkan untuk teman-teman kami di Jawa. Masya Allah. Saat H-1 kami baru mendapat kabar menggembirakan bahwa transportasi bisa didapat, yaitu bis dengan dana sewa 15 juta rupiah. Timbul lagi semangat pada diri kami untuk datang ke Jakarta. Itu berarti kami harus berjuang kembali memperoleh dana untuk berangkat. Dengan segala keyakinan bahwa Allah dan yang maha memberi, kami berupaya menggalang dana kembali. Dana 15 juta itu yang hanya untuk ongkos bis akhirnya terkumpul. Adapun untuk bekal di perjalanan kami berusaha menghemat dana dengan memasak sendiri. InsyaAllah. Saat mulai berangkat, bis bergerak meninggalkan kota Padang Jumat 10 Agustus pukul 10.30. Dalam kegembiraan dan harapan besar kami untuk bisa menyaksikan momen besar KKI. Dalam perjalanan menuju Jakarta, Allah memberikan ujian. Bis yang kami sewa mengalami pecah ban 2 kali. Di Sumatera Selatan, daerah Bangko, jam 10 malam, ban pecah dan tidak ada ban serepnya lagi. Alhamdulillah di dekat sana ada bengkel, namun 2 ban baru selesai diperbaiki selama 3,5 jam. Karena kami belum sholat maghrib dan Isya, kami gunakan waktu menunggu untuk sholat. Musola ternyata tidak mudah kami temukan. Ada satu musola yang kami dapati di tengah hutan, di tengah lebatnya hutan dan kegelapan malam itu. Kami harus mengambil air wudhu dari sungai yang cukup jauh dan harus kami capai dengan menuruni tanah yang landai. Padahal di rombongan kami ada seorang bayi berumur 3 bulan. Dia pun ikut merasakan perjalanan mencari musola itu. Subhanallah. Bis kemudian berhenti lagi Sabtu 11 Agustus pukul 11.30 karena ban pecah kembali. Kami harus menunggu sekitar 2 jam sampai ban itu selesai diperbaiki. Pada saat itu timbul was-was yang besar pada diri kami. Apakah bisa kami sampai di Jakarta dan menyaksikan acara besar KKI? Kami sempat drop. Namun ketika kami sampai di Pelabuhan Bakahuni Minggu 12 Agustus dini hari, kami bertemu kafilah dari Lampung dengan beberapa bis dan bendera Al-Liwa dan Ar-Raya berkibar di depan dan belakang. Kami saling meneriakkan dan menyambut takbir, ya. Semangat kami bergelora kembali. Akhirnya sampai pula kami di Jakarta. Saat hadir di acara KKI itu, segala keletihan kami hilang seketika. Yang ada tinggal rasa syukur luar biasa dan energi baru untuk berjuang lebih gencar lagi demi menebarkan pemahaman syariah dan khilafah di tengah-tengah umat. Ini luar biasa. Di Kalimantan, demi mengikuti KKI, ada kabar sepasang aktivis HTI suami istri sepakat menjual motor kesayangannya agar mendapatkan uang untuk membeli tiket pesawat menuju Jakarta. Di Maluku Utara, setiap aktivis HTI di sana berusaha mengumpulkan uang masing-masing sebesar 5 juta. Pasalnya sebesar itulah biaya transportasi yang harus ditanggung untuk mengikuti acara KKI. Karena mereka harus beberapa kali ganti pesawat untuk bisa sampai ke Jakarta. Insyaallah. Di Gresik, Jawa Timur ada syabab yang sampai rela ngejar bimbingan belajar dari siang hingga jam 10 malam untuk menutupi biaya transportasi KKI yang sebesar 225.000 pada waktu itu. Di Bogor juga banyak dan juga di banyak tempat lain demi mengikuti sekaligus menyukseskan acara KKI. Banyak syabab dan syabah yang tiba-tiba menjadi sales dadakan barang dagangan berupa nasi uduk, donat, kerupuk, deterjen, molto, baju layak pakai, roti, VCD, bros dan barang-barang yang layak jual. Mereka jual di sekitar masjid, di pinggir jalan yang ramai hingga ditawarkan dari pintu ke pintu. Kisah dalam
Penggalangan massa juga tidak kalah seru. Hampir setiap hari para syabab dan syabab menyisir tempat-tempat pertemuan dan majelis-majelis taklim untuk audiensi acara KKI. Berbagai tempat mulai dari perumahan-perumahan elit hingga kampung-kampung elit alias ekonomi sulit dijelajahi pagi, siang, sore, bahkan malam hari. Berbagai respon umat ditemui. Ada yang sangat antusias dan langsung memberikan akses pada jaringan pengajian ibu-ibu. Ada yang responnya datar-datar saja. Ada juga yang menolak dan tidak mau ditemui lagi. Bahkan ada yang ikut-ikutan menyebarkan isu-isu tidak benar terhadap ATI dan acara KKI. Ini dulu waktu tahun 2007 ya. Yang semakin membuat kita sangat sedih namun sekaligus bangga adalah seorang syabab pejuang khilafah di Pasuruan. Ya, di sini adalah ukhti Masmuah. Harus berpulang ke rahmatullah pada saat mengemban amanah untuk kebutuhan KKI. Sekitar jam 19.30 malam, kecelakaan menimpa almarhumah ketika ia dalam perjalanan pulang seusai menyelesaikan amanahnya. Pengabdian dan perhatiannya begitu besar terhadap dakwah. Hari-hari semasa hidupnya dipenuhi dengan amal kebaikan dan perjuangan demi tegaknya syariat dan khilafah. Bahkan sebelum kepergiannya almarhumah berada dalam kebaikan amal dari pagi hingga malam. Sehabis isya menjelang kepergiannya, almarhumah mempersiapkan keperluan medis untuk perjalanan KKI, menyiapkan kebutuhan orang tua selama ditinggal KKI, juga sempat mengambil ar-raya dan al-liwa untuk KKI. Bahkan akhirnya ia meninggal dengan indah karena bendera ar-raya menyelimuti tubuhnya tepat saat terjadi kecelakaan tersebut. Allahumma gfir laha warhamha wa'fu anha. Insyaallah. Ini dalam rangka untuk apa? Tadi ya, dakwah untuk menegakkan khilafah tadi. Luar biasa. Sebetulnya banyak sekali kisah yang mengharukan sekaligus membanggakan dari pengorbanan para syabab dan syabah demi menyukseskan acara KKI ini. Semua itu mereka lakukan tidak lain karena mereka sadar bahwa acara KKI ini merupakan momen yang mau tidak mau harus sukses terselenggara. Sebabnya KKI ini merupakan media pengopinian gagasan khilafah yang sangat penting, yang akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perjuangan penegakan khilafah Islamiyah, khususnya di Indonesia ke depan. Dan alhamdulillah dengan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, acara KKI sukses terselenggara. Semoga gagasan khilafah khususnya di tanah air semakin populer di masyarakat dan perjuangan penegakan khilafah yang memang merupakan kewajiban dari Allah dan Rasulnya semakin banyak didukung masyarakat. Insya Allah kita yakin sesuai dengan janji Allah dan Rasulnya tidak lama lagi khilafah akan tegak berdiri. Allahumma amin ya mujibas sailin. Coba ini. Jadi inilah yang kemudian pernah terjadi, ya, dan kita ya mengambil pelajaran di sini. Apa tadi itu dijelaskan bahwa harus dengan kegigihan dan kekuatan untuk apa? Menyambut apa yang diperintahkan Rasulullah SAW tadi, ya. Apa itu tadi? Menegakkan kembali khilafah. Bagaimana para sahabat luar biasa. Kita contoh, ya. Ditunda pemakaman Rasulullah SAW. Pemakaman Rasul ditunda dulu sampai ketemu siapa yang menjadi khalifah. Ini bukan berarti sahabat Rasulullah SAW itu, ya, sahabat yang agung itu haus kekuasaan, bukan. Justru mengikuti perintah Rasul. Kenapa? Karena kepemimpinan umat ini harus dipegang, harus ada. Kita susah sekarang ini, ya. Coba lihat, coba. Kalian susah semua di sini, ya. Kebutuhan luar biasa, mencekik, mahal, ya. Coba mungkin kalian nggak begitu merasakan bagaimana orang tua misalnya, ya kan, mencari dana, mencari nafkah. Coba. Masyarakat akhlaknya, moralnya sudah merosot luar biasa. Kalian pakai kerudung, ya, pakai jilbab. Banyak di luar yang nggak pakai kerudung, pakai jilbab kan?
Gitu. Bahkan syariat Islam dalam masalah-masalah muamalah dianggap sesuatu yang masih tabu. Pengusaha nggak melaksanakan atau meninggalkan riba, dia ini pengusaha meninggalkan riba, dianggap sebagai apa? Aneh. Gitu. Padahal riba itu jelas haram dan harus ditinggalkan. Gitu. Ya kan? Bahkan memusuhi musuh yang paling besar, Amerika, tidak mengambil demokrasi dan sebagainya, dianggap sesuatu yang anti mainstream. Ini gimana? Padahal umat harusnya menyadari apa itu, bahwa khilafah adalah tajul furud, mahkota dari segala kewajiban. Ya, itu yang ada. Kenapa? Karena tanpa khilafah tidak dilaksana yang lain. Coba, contoh perintah Allah nih, wasyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, kata-kata faqta'u itu kalimat perintah. Kalian belajar ya, isim. Ya, apa? Fi'il amr. Faqta'u, potonglah oleh kalian. Siapa yang menjadi objeknya di situ? Siapa yang disuruh oleh Allah di situ? Kaum muslimin. Siapa kaum muslimin yang merepresentasikan untuk tadi memotong tangan para pencuri yang ada? Pemerintah Saudi, pemerintah Sudan, pemerintah mana? Luar negeri misalnya Brunei atau apa? Tidak, mereka tidak merepresentasikan seluruh umat Islam. Loh, orang Saudi aja juga kalau orang Indonesia masuk ke sana harus ngurus visa, ya kan? Nggak sembarangan masuk ke sana. Bahkan mereka juga hanya mengurus apa? Wilayahnya saja sendiri. Walaupun di situ ada Mekah dan Madinah. Lah, harus siapa yang melaksanakan itu? Harus khalifah. Dulu khalifah juga ngatur itu, iya. Bahkan luar biasa bagaimana kekhilafahan mengirim pasukan ke tanah Jawa dari kekhilafahan Turki Utsmani. Itu masih ada tuh buktinya sekarang itu. Sultan Hamengkubuwono itu. Ya kan? Ponorogo dia. Dengan gelar yang luar biasa. Ada tuh di mana? Di catatan sejarah, ya, bahwa gelar sultan tadi diberikan, ditahbiskan oleh kekhilafahan Turki Utsmani. Karena khalifah sebelumnya juga gitu. Samudra Pasai di Aceh dibantu dengan apa? Dengan pasukan perang. Bahkan dikirim para utusan-utusan khilafah. Makanya ada itu film kita, film yang sangat luar biasa, Jejak Khilafah di Nusantara, ya. Kalian nonton? Nah, itu bukti bahwa khilafah dahulu itu mengayomi umat Islam seluruh penjuru. Nanti khilafah itu begitu. Makanya kalau tidak ada khilafah, aneh ini umat Islam. Mana yang merepresentasikannya? Nggak ada. Paham? Gitu. Nah, jadi tiada lain kecuali perjuangan ini harus terus dikobarkan dan dilaksanakan. Gitu ya. Cukup. Ya. Ternyata minggu depan masih ada lagi 2 kali lagi. Kita bahas terus ya. Silahkan Bu. Bui gimana? Iya, nanti setelah kitab ini ada kitab yang lain yang kita harus kita pelajari juga. Ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Cukup ya? Ya. Gitu. Ya, mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo selawat ya, keluarkan suaranya. Allahumma salli
ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah.